Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nazila Salsabila dengan NIM 241 091 312 0020 dari program studi keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh diet DAS terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Sebaiknya jangan sepelekan kondisi sakit kepala yang disertai dengan mual, muntah, sesak nafas, hingga nyeri dada. Kondisi ini bisa menjadi tanda dari hipertensi atau dikenal juga sebagai tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di 130/80 mmHg atau lebih. Hipertensi yang tidak ditangani dengan baik dapat beresiko menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih buruk. Sebaiknya lakukan pengobatan yang tepat agar kondisi ini segera membaik. Pengobatan bisa dilakukan dengan penggunaan beberapa jenis obat. Selain itu, gaya hidup sehat menjadi salah satu pengobatan dan pencegahan hipertensi yang cukup efektif. Penderita hipertensi memiliki musuh utama yaitu garam. Karena garam mampu memberikan efek langsung terhadap kenaikan tekanan darah. Maka dari itu, diet DAS harus dipertimbangkan oleh para penderita hipertensi karena mampu mengatur tekanan darah dengan baik. Gejala yang dapat muncul ketika tekanan darah terlalu tinggi adalah mual dan muntah, sakit kepala, mimisan, nyeri dada, gangguan penglihatan, telinga berdenging, gangguan irama jantung, dan kencing berdarah. Penyebab hipertensi bisa bermacam-macam, bisa juga tidak diketahui. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi bisa dibedakan menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah jenis darah tinggi yang penyebabnya tidak diketahui dengan pasti dan akan berkembang secara perlahan dalam waktu bertahun-tahun. Hipertensi primer merupakan jenis darah tinggi yang paling sering ditemukan. Sementara itu, hipertensi sekunder adalah jenis tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh berbagai kondisi atau penyakit lain dan bisa terjadi secara mendadak termasuk pada anak-anak. Kondisi atau penyakit yang bisa menyebabkan hipertensi sekunder antara lain penyakit ginjal, hipertiroidisme, penyakit jantung bawaan, kelainan bawaan pada pembuluh darah, penyalahgunaan nafsa, penggunaan obat-obat tertentu seperti dekongestan, pil KB, atau kortikosteroid, sleep apnea, dan kecanduan alkohol. Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami tekanan darah tinggi, antara lain berusia di atas 65 tahun, jarang berolahraga atau jarang melakukan aktivitas fisik, sedang hamil, memiliki keluarga yang juga menderita tekanan darah tinggi, menderita obesitas, sleep apnea, diabetes atau penyakit ginjal, sering mengonsumsi makanan tinggi garam dalam jumlah banyak, merokok, dan sering minum alkohol. Penelitian Dietary Approaches to Stop Hypertension atau DAS diet menunjukkan bahwa diet tinggi sayur, buah, dan hasil olahan susu rendah lemak yang kadar lemak jenuh dan lemak total yang rendah serta tinggi kandungan kalium, kalsium, dan magnesium dapat menurunkan tekanan darah sistolik 6-11 mmHg dan tekanan darah diastolik 3-6 mmHg. Ketika kamu mengikuti diet DAS, kamu akan banyak makan buah-buahan dan sayuran dikombinasikan dengan makanan rendah lemak susu, daging tanpa lemak, unggas, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Berikut ini aturan yang perlu kamu ketahui terkait metode diet DAS, yaitu mengonsumsi lebih banyak buah, sayuran, serta susu rendah lemak, mengurangi makanan yang memiliki kandungan lemak jenuh dan juga kolesterol, membatasi asupan natrium atau garam, makanan manis, dan juga daging merah dalam setiap makanan yang dikonsumsi, mengonsumsi lebih banyak kacang-kacangan, makanan yang bersumber gandum, serta daging ikan.
Lakukan diet DAS secara rutin dan konsisten agar manfaatnya dapat dirasakan. Tidak hanya bagi pengidap hipertensi, diet DAS dapat dilakukan oleh siapa saja. Lalu, apa saja manfaat dari diet DAS selain mencegah hipertensi? Berikut ini beberapa manfaat diet DAS yang perlu diketahui. Yang pertama, menurunkan berat badan. Yang kedua, menurunkan resiko diabetes. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kanker. Kunci utama diet DAS adalah konsisten mengonsumsi makanan penurun darah tinggi dan mengurangi asupan garam. Garam yang dikonsumsi berlebih dapat menyebabkan retensi cairan di dalam tubuh, sehingga volume air dalam pembuluh darah meningkat dan mengakibatkan kenaikan tekanan darah. Selain itu, seseorang yang menerapkan diet DAS juga perlu memperhatikan takaran makanan yang tepat, yakni konsumsi buah yang direkomendasikan untuk diet DAS adalah 4-5 porsi per hari, di mana satu porsi buah setara dengan satu buah berukuran medium. Kamu dapat mengonsumsi buah-buahan tersebut secara langsung atau diolah menjadi jus tanpa tambahan gula. Salah satu buah yang disarankan untuk penderita hipertensi adalah pisang. Buah ini kaya akan kalium yang dapat membantu melarutkan natrium bersamaan dengan urin dan bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Konsumsi beras dan gandum yang direkomendasikan untuk diet DAS adalah 6-8 porsi per hari, di mana satu porsi beras atau gandum setara dengan satu potong roti atau 28 gram sereal kering berukuran medium. Makanan dari beras dan gandum seperti roti, sereal, dan pasta merupakan asupan yang kaya akan serat, nutrisi, dan rendah lemak sehingga baik untuk kesehatan dan cocok dijadikan menu diet DAS sehari-hari. Takaran sayur yang disarankan untuk diet DAS adalah 4-5 porsi per hari, di mana satu porsi sayuran setara dengan satu cangkir sayur mentah atau setengah cangkir sayur matang. Sejumlah sayuran kaya vitamin serat dan mineral yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah diantaranya brokoli, tomat, wortel, dan ubi. Ketika menjalankan diet DAS, kamu dapat mengonsumsi susu maupun produk olahannya sebanyak 2-3 porsi per hari, di mana satu porsinya setara dengan satu gelas susu, 42 gram keju, atau satu cangkir yogurt. Susu dan produk olahannya merupakan sumber protein, kalsium, dan vitamin D yang baik bagi tubuh. Namun, pastikan produk yang dikonsumsi ini rendah lemak. Konsumsi daging yang disarankan untuk menu diet DAS adalah 2 porsi atau tidak lebih dari 6 ons per hari. Kamu dapat memilih daging tanpa lemak yang diolah dengan cara direbus atau dipanggang tanpa minyak, sebab proses penggorengan berpotensi meningkatkan kadar kolesterol pada makanan. Untuk makanan laut, kamu dapat memilih ikan salmon atau tongkol yang kaya akan omega 3 untuk membantu menurunkan kolesterol. Takaran lemak tak jenuh yang dianjurkan untuk diet DAS adalah 2-3 porsi per hari, di mana satu porsi minyak setara dengan 1 sendok teh mentega, 1 sendok makan mayones, dan 1 sendok teh minyak sayur. Lantas, bagaimana jika makan di luar rumah? Cara diet DAS ini tetap dapat diterapkan dengan memilih minuman jus buah tanpa gula dan makanan sehat seperti salad atau sayur lalapan. Orang yang menjalani diet DAS tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan kaleng, instan, atau cepat saji saat di luar rumah. Jenis makanan tersebut cenderung mengandung natrium atau garam yang tinggi sehingga tidak baik untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi terlalu sering. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.